Christopher Nolan kembali berhasil mengejutkan dunia dengan karya filmnya yang mempunyai ciri khas dengan plot lompatan waktu. Kali ini ia berhasil mengejutkan dunia dengan salah satu karya terbarunya yang berjudul Tenet, di mana secara umum Tenet mengisahkan tentang the protagonis dan rekan-rekan yang melakukan time travel untuk membasmi segala hal yang dapat menyebabkan dunia hancur di masa depan. Film ini sukses membius sekaligus membingungkan para penontonnya karena alur ceritanya yang benar-benar harus disimak agar mendapatkan alur cerita yang solid. Film Tenet sukses mendapatkan rating 7,4 di situs IMDb, sebuah angka yang sangat layak untuk didapatkan karena memang film ini benar-benar menarik untuk disaksikan. Namun tak hanya menarik untuk disaksikan, ternyata film ini juga berhasil menyampaikan beberapa pelajaran yang tentunya bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan tuan-tuan bahwa konten ini mengandung spoiler, yang tentunya bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap film ini. Jadi bagi tuan-tuan yang belum menyaksikan film ini secara utuh, akan lebih baik jika menonton film ini terlebih dahulu. Apa yang kau lakukan akan selalu mengikutimu. Di dalam film Tenet, sosok Andrei Sator merupakan penyebab utama di balik terjadinya semua kekacauan. Satorlah yang berusaha untuk menghancurkan bumi dengan sebuah algoritma yang dia cari di beberapa garis waktu. Selain itu, Sator merupakan sosok suami yang sangat buruk, di mana istrinya yang bernama Kate kerap mendapatkan perlakuan tidak baik. Bahkan Sator pernah hampir membunuh Kate hanya karena ingin mendapatkan informasi terkait algoritma dari sosok the protagonis yang merupakan tokoh utama sekaligus temannya Kate. Karena perbuatannya tersebut, banyak orang dari garis waktu yang berbeda rela kembali ke masa lalu dan mencoba menggagalkan semua perbuatan buruk Sator. Bahkan Kate, istrinya Sator, juga ikut kembali ke masa lalu untuk membunuh Sator akibat perbuatan buruk Sator kepadanya. Dari kedua hal ini tentunya bisa disimpulkan bahwa apa yang telah tuan-tuan perbuat dampaknya akan selalu kembali kepada tuan-tuan. Mau berbuat baik ataupun berbuat buruk, balasan tetap akan datang menghampiri. Bahkan di film Tenet, orang-orang dari masa depan rela kembali ke masa lalu untuk mencegah perbuatan jahat yang telah atau akan Sator lakukan. Wanita memang tidak bergerak di depan, tapi perannya benar-benar sangat menentukan. Di dalam salah satu adegan film yang diperlihatkan, the protagonis Daniel sedang melakukan penyusupan ke dalam sebuah rumah mewah di India. Hal ini dilakukan mereka berdua untuk menginterogasi Sanjay Singh yang merupakan seorang pedagang senjata dari India. Dan Sanjay diduga memiliki informasi kuat mengenai algoritma dan Sator. Setelah berhasil menyusup, the protagonis akhirnya bertemu dan mulai menginterogasi Sanjay. Namun saat itu Sanjay tidak mau mengatakan apa-apa. Dan ketika the protagonis hendak menembak Sanjay, saat itulah pria istrinya Sanjay mencegah kejadian itu dengan mengatakan bahwa Sanjay tidak tahu apa-apa mengenai hal tersebut. Pria juga mengatakan bahwa dialah sosok utama di balik bisnis senjata mereka. Pria mengaku bahwa untuk sukses di bidang seperti ini, ia membutuhkan sifat maskulinitas dari pria agar lebih disegani. Namun walaupun begitu, semua taktik dan strategi prialah dalangnya. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa wanita sangat mampu memberikan pengaruh dan menentukan keadaan. Memang wanita sering tidak bergerak di depan, tapi karena wanita, sebuah keputusan bisa dirubah. Karena wanita, kebijakan mampu diatur. Dan karena wanita, sebuah misi sukses dijalankan. Sebagai gambaran, mungkin salah satu kisah yang paling terkenal yang berkaitan dengan hal ini adalah ketika Hawa membujuk Nabi Adam untuk memakan buah kuldi. Perhatian terhadap detail kecil. Sebagai penjahat, Sator ternyata memiliki selera seni yang sangat tinggi. Salah satunya terhadap seni lukisan. Sator menyimpan seluruh lukisan miliknya di sebuah gudang bernama Freeport. Salah satu lukisan yang Sator simpan di sana adalah lukisan palsu yang dibeli Sator dari seseorang, di mana Kate, istrinya Sator, juga terlibat dalam penipuan tersebut. Berbekal dengan lukisan tersebut, akhirnya Sator mampu mengontrol kehidupan Kate. Neil dan the protagonis yang bertekad untuk membantu Kate akhirnya memutuskan untuk mencoba menyusup ke dalam gudang tersebut. Namun tentunya sebelum menjalankan misi ini, Neil dan the protagonis harus menyusun rencana dan membaca peta keadaan. Untuk membaca peta keadaan, akhirnya Neil memutuskan untuk berkunjung ke gudang tersebut sebagai salah satu calon pelanggan. Satu persatu ruangan diperlihatkan oleh petugas gudang tersebut. Pada kesempatan itulah Neil mencoba memperhatikan hal-hal kecil yang dapat mengganggu keberlangsungan misi mereka. Mulai dari peletakan CCTV, pencegahan kebakaran, sistem keamanan, escape room, dan hal-hal kecil lainnya. Dengan memperhatikan hal kecil itu, akhirnya Neil dan the protagonis berhasil menjalankan misi tersebut. Terkadang banyak dari kita yang mengabaikan hal-hal kecil, padahal hal kecil tersebut tidak jarang bisa menentukan masa depan dan sebuah keberhasilan. Memaksakan keadaan mengarah kepada kehancuran.
Seperti yang kita ketahui, Seator merupakan seseorang yang sangat egois dan mementingkan diri sendiri. Di salah satu adegan film yang diperlihatkan, istri Seator, Kate, meminta kepada Seator untuk menceraikannya saja karena Kate sudah tidak lagi mencintai Seator disebabkan kelakuan Seator yang sangat kasar. Namun Seator ternyata tidak rela jika Kate harus menjadi istri orang lain. Di momen ini Seator juga mengungkapkan bahwa jika ia tidak bisa memiliki sesuatu, maka orang lain juga tidak bisa memilikinya. Selain itu, Seator yang diprediksi akan segera mati karena kanker juga tidak rela jika bumi hanya dinikmati orang lain sedangkan ia tidak bisa menikmatinya. Oleh karena itu, Seator mengaitkan algoritma nuklir yang dapat dipicu dengan berhentinya denyut jantung Seator, sehingga apabila ia mati maka bumi ikut hancur juga. Dari kedua hal ini bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang dipaksakan akan berujung kerusakan, baik kepada pemaksa ataupun mereka yang dipaksa. Ada sebuah ungkapan, terkadang mempertahankan lebih menimbulkan kerusakan daripada melepaskan. Ketidaktahuan tak selalu merugikan, dan kepo tak selalu menguntungkan. Tenet merupakan salah satu film yang berkaitan dengan perjalanan waktu. Salah satu aturan dasar mengenai perjalanan waktu adalah tidak boleh berkontak dengan diri sendiri. Di salah satu adegan Tenet, ketika di protagonis dan Neil menuju bandara untuk menyembuhkan Kate yang ditembak oleh suaminya, mereka berjumpa dengan diri mereka dari masa lalu. Namun diri mereka yang dari masa lalu tidak menyadari hal itu karena diri mereka pada masa sekarang menggunakan pakaian yang serba tertutup. Tetapi sebenarnya Neil pada masa lalu mengetahui bahwa the protagonislah yang pada saat itu menyerang mereka. Akan tetapi hal ini dirahasiakan Neil karena salah satu peraturan dari perjalanan waktu adalah tidak boleh berkontak langsung dengan diri sendiri. Setelah kejadian tersebut barulah Neil pada masa sekarang mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk melindungi the protagonis. Dan di momen ini Neil juga sempat mengatakan bahwa ketidaktahuan adalah amunisi. Di dalam momen-momen tertentu pada kehidupan nyata terkadang juga berlaku hal serupa. Ada momen-momen di mana keadaan tidak tahu lebih diuntungkan daripada tahu. Sebuah rahasia yang telah diberitahukan kepada tuan-tuan, tentunya rahasia tersebut menjadi tanggung jawab tuan-tuan. Dan apabila rahasia tersebut bocor, maka tentunya tuan-tuan bisa disalahkan berkat pengetahuan tuan-tuan. Itulah pelajaran yang berhasil kami dapatkan dari film Tenet. Jika ada pelajaran yang kami lewatkan, silakan tuan-tuan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.